Yang dimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi ya dari kejaran kaum kafir Quraisy, yang pada saat itu kebencian kaum kafir Quraisy luar biasa dahsyatnya ya. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya dikepung rumahnya dengan pemuda-pemuda pilihan kabilah kaum kafir Quraisy ya, sehingga tidak ada jarak sedikit pun di pagar betis ya rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerdiknya orang-orang kafir Quraisy, saya katakan cerdik ya, mereka hendak membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil 1-2 orang perwakilan kabilah ya. Kalau seandainya mereka hanya membunuh Rasulullah SAW sendirian ya, tidak mengambil perwakilan dari kabilah, maka tentunya kabilah Rasulullah SAW akan menuntut balas ya. Tapi karena ini ada perwakilan dari kabilah, sehingga bisa dipastikan kalau Rasulullah SAW terbunuh, maka kabilahnya Rasul tidak bisa menuntut balas ya, karena ini kesepakatan bersama ya. Jadi mufakat yang buruk ya. Inilah akhirnya mereka mengambil perwakilan pemuda-pemuda tangguh dari kelompoknya, dari kabilah-kabilahnya, sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dikepung oleh perwakilan-perwakilan atau pemuda-pemuda tangguh tersebut. Nah, kemudian ya, pada malam hari setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersiap-siap untuk keluar dari rumahnya, maka pemuda-pemuda ini ya yang tadinya terjaga itu mulai merasa ngantuk, tidak menyadari ya kepergian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makanya di dalam Al-Quran itu di surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Jadi Allah jadikan pandangan mereka dari arah depan mereka tertutup dan dari arah belakang mereka tertutup, sehingga mereka tidak bisa melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya diriwayatkan Rasul sempat menaruh pasir di atas kepala mereka. Mereka nggak sadar ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian sering saya jelaskan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, jika kalian telah berjuang berkorban bagi agama Allah, maka Allah yang akan mengganti jaminannya. Karena itu jangan pernah ragu ya, ketika Bapak Ibu sekalian sudah datang ke sini umroh, uangnya sudah banyak yang dikeluarkan, tidak sedikit dikeluarkan untuk biaya umroh, Allah yang akan ganti ya. Tidak ada ceritanya Bapak Ibu sekalian orang pergi berangkat umroh bersama Al-Bilad pulang-pulang jatuh miskin, gak ada. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik, dan harta yang kita keluarkan itulah nanti yang akan menjadi harta kita di hari kiamat. Allahumma amin. Kalau yang Bapak Ibu belanjakan terus kemudian berfoya-foya itu nggak jadi apa-apa, tapi kalau seandainya uang yang Bapak Ibu infakkan, sodakohkan, terus kemudian Bapak Ibu pakai untuk berangkat umroh, itulah yang menjadi harta abadi bagi Bapak Ibu sekalian, para tamu-tamu Allah, para duyuf Rahman ya, yang menjadi harta abadi kita nanti di hari kiamat. Baik. Lalu kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita lanjut. Ketika itu beliau tidak mau langsung ke kota Madinah. Ini cerdiknya Rasulullah SAW ya, luar biasa, pintar sekali, Masya Allah ya, cerdasnya Rasulullah SAW. Tidak mau langsung ke arah kota Madinah, karena kalau ke arah kota Madinah beliau jalan kaki, sementara kaum kafir Quraisy punya onta, punya kuda, sehingga mereka tidak bisa menyusul. Kalau misalnya mereka ingin menyusul Rasulullah SAW, dapat, mungkin hitungan jam sudah ketemu. Tapi Rasulullah SAW bersembunyi dulu ke arah Jabal Sur. Kurang lebih 3 hari Rasulullah SAW
bersembunyi di sana, ya. Kemudian siapa yang mengantarkan makanannya? Di Madinah saya sudah jelaskan. Siapa yang mengantarkannya? Yang mengantarkan makanan selama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Jabal Thawr, ya, bersama Abu Bakar, tentu saja bersama sahabatnya Abu Bakar, ya, di dalam gua tersebut. Itu yang mengantarkan makanan adalah Asma binti Abu Bakar atau saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itulah yang mengantarkan makan Rasul SAW. Ini Asma juga luar biasa cerdiknya, Bapak-Ibu sekalian, ya. Cerdiknya Asma, ya. Beliau mengantarkan makanan sambil mengembala kambing, ya. Di belakangnya, di mana-mana orang gembala kambing, kambing itu di depannya, terus dijaga kiri kanannya, ya. Ini beliau Asma binti Abu Bakar menggembala kambing, kambingnya di belakang beliau, beliaunya naik, kambingnya di belakang beliau ngikutin. Supaya apa? Supaya jejak kaki dari Asma binti Abu Bakar ini terhapus oleh apa? Jejak kaki kambing. Nah, inilah dahsyatnya cerdiknya Asma binti Abu Bakar, ya. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha juga terkenal cerdik, ya, cerdas, karena hafalan hadisnya di antara semua ummul mukminin, Aisyah radhiyallahu anha ini yang paling banyak hafalan hadisnya. Baik, ini kita tunjukkan Jabal Thawr itu adanya di sebelah sana, ya. Kalau kita melihat secara kasat mata seperti ini nggak kelihatan. Adanya di sebelah gunung itu, ya, di sebelah gunung sana. Terus kemudian, ya, kalau mau naik ini sama, ya, kurang lebih 1 jam, turun juga 1 jam. Karena letaknya bukitnya ada di sebelah gunung. Nggak kelihatan kalau dari sini, ya. Kalau Gua Hira masih bisa kita raba-raba, masih bisa kelihatan. Kalau ini karena letak guanya itu ada di sebelah gunung, jadi nggak kelihatan. Ya. Nah, di sini kita akan turun foto-foto. Silahkan nanti setelah ini kita akan lanjutkan sejarahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.